Ya, Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dalam program Q&A dan malam hari ini saya bersama Ibu Harlin, seorang konselor, ya setahu saya di Lampung ya Bu ya? Iya, betul. Iya, di Lampung, tapi melayani kita, keluarga bahagia yang dari berbagai wilayah. Nah, kita akan membahas satu pertanyaan terlebih dahulu. Ya, saya akan bacakan pertanyaannya. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus tunduk kepada suami. Jikalau suami saya menyuruh atau mengajak menabur kepada orang-orang di sekeliling kita, sedangkan kehidupan keluarga kita ya masih kekurangan, kami mendapat penghidupan dari persembahan kasih. Jadi ini mereka melayani Tuhan, ya, keluarga pelayan Tuhan. Suaminya pengen menabur untuk orang-orang di sekitarnya, tapi sebenarnya kehidupannya masih kurang. Apakah saya sebagai istri harus tunduk sama suami dan mengikuti apa yang suami minta? Sedangkan kalau saya ikuti, kemungkinan besar kami harus berhutang. Mohon jawaban dan penjelasannya. Oke, jadi ini keluarga pelayan Tuhan, merintis di desa, ya kalau kita nggak sebut pedalaman ya di desa, jadi hidupnya masih pas-pasan, tapi suaminya rupanya murah hati, mau sumbang sana sumbang sini, nah ibunya kan was-was kalau bantu sana bantu sini, ntar nggak cukup utang gimana? Oke, silakan Ibu. Terima kasih Pak Jarod. Soal memberi ini memang selalu ya. Memberi itu memang harus pertama jadi kesepakatan. Lepas dari suami istri harus tunduk pada suami, memang ada kesepakatan dulu. Karena ini melibatkan uang bersama di tengah kekurangan. Karena ketika memberi walaupun disertai dengan ayat-ayat firman Tuhan, tapi kalau nggak ada kesepakatan pasti jadi batu sandungan ya Pak ya. Kan seperti lebih banyak memberi daripada menerima. Ini memang terasa indah kalau disepakati berdua dengan ibu dan bapak. Rupanya si ibu ini dalam hal memberi dia merasa kurang, ada ketakutan, dan si bapak karena memang hobinya memberi ya jojong-jojong aja, lupa kalau ibunya jadi keberatan karena ibu juga punya kekhawatiran, punya ketakutan. Ini yang harus dibarengin ya, diajak bersepakat dulu, diajak ngobrol. Tapi kalau ini memang sudah habitnya Bapak, kan ada memang orang yang tidak memberi justru dia merasa merasa bersalah, merasa nggak enak, sehingga dia baru lega ketika dia memberi karena memang memberi menjadi sesuatu kebutuhan juga, kesenangan gitu. Ya, saya kira ibu juga boleh mencoba untuk memahami kenapa toh si bapak punya kegembiraan untuk memberi, menyelami ini dulu. Dan juga saya mendorong ibu juga untuk memiliki iman bahwa Allah itu memberkati setiap orang yang berani memberi, bukan hanya ketika ada kelebihan ya, tetapi di dalam kekurangannya, ketika dia berani memberi di dalam kekurangannya, berkat itu tidak akan mati, tidak akan terhenti untuk ibu dan keluarga. Kita ingat keluarga, bagaimana Tuhan mengapresiasi dengan begitu hebat seorang janda, seorang ibu tua, dan digambarkan sebagai janda yang miskin ketika masuk ke bait Allah, dia memberi hanya berapa peser itu ya, uangnya, itu uang yang dia miliki. Sementara Farisi, ahli agama, dan mungkin orang-orang kaya zaman itu juga datang ke bait Allah memberi dari kelebihannya. Tetapi Tuhan justru merasa terharu, terenyuh dengan pemberian si ibu yang berani memberi di tengah kekurangannya. Dan ini justru mendapatkan nilai yang lebih. Nah, ketika kita sebagai orang percaya, saya mendorong ibu juga untuk tidak khawatir. Artinya begini, setelah bapak dan ibu memiliki kesepakatan, dan ternyata memang harus memberi, memberilah dengan iman, memberilah dengan mempercayai Tuhan. Jangan memberi dengan ketakutan, tidak terjadi apa-apa itu. Tidak akan terjadi sesuatu. Paling tidak ibu tidak akan mengalami pengalaman harian sehari-hari ibu dengan
bapak. Jadi karena enggak ngobrol dengan bapaknya ya Pak, kan enggak tahu ya si bapak ini kenapa suka memberi di tengah kekhawatirannya, apakah karena dia memiliki iman seperti yang saya ceritakan tadi, atau punya hal yang lain, kan kita tidak paham. Tetapi kita mendorong Ibu untuk juga jangan takut Ibu, miliki iman. Justru ini sama dengan Ibu boleh mencoba untuk bisa mengalami Tuhan di tengah kekurangan Ibu secara materi. Kekurangan Ibu untuk memenuhi kebutuhan dasar Ibu, justru dengan ketika Ibu mendukung, berani memberi juga, Ibu akan mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Tetapi itu pun tetap harus dengan hikmat, harus dengan melihat situasi dan kondisi Ibu sendiri. Intinya adalah, pertama, sepakat dulu dengan Bapak, ajak Bapak ngobrol. Tapi ngobrolnya bukan dengan memojokkan Bapak ya. Seringkali kan komunikasi nggak berjalan kalau satu karena nggak setuju terus langsung ngomong sama bapaknya, mesti lo ngasih terus bapak ini, ya itu bukan ngobrol ya, itu menekan, itu mengintimidasi, itu memojokkan, dan komunikasi ini nggak akan jalan, nggak akan ada timbal baliknya. Selain si bapak daripada bertengkar dia diam saja, atau dicuekin, dilewatin, atau diladeni malah akhirnya tengkar mulut. Nah itu juga nggak bagus. Jadi memang diobrolin dengan suasana yang baik, percakapan yang baik. Ditanya latar belakangnya apa, bagaimana dengan kekurangan kita. Nah, pembicaraan-pembicaraan yang seperti ini perlu diadakan. Yang kedua, Ibu mencoba untuk melihat dengan iman, mencoba melihat janji Tuhan. Kata Tuhan, lebih baik orang memberi daripada menerima. Dalam bagian ini, coba Ibu berani masuk ke dalam ranah untuk mengalami Tuhan. Tuhan, kalau saya memberi, Tuhan bilang ini menjadi baik buat kami. Saya ingin mengalami bukti penyertaan Allah. Saya ingin memberi dengan belas kasihan, bukan memberi dengan biar nanti. Nah, ini kan seringkali orang kan diajari memberi biar nanti dapat lebih banyak, biar nanti ada berkatnya, bukan begitu. Memberi karena belas kasihan, memberi karena memang mengasihi Allah dengan memberi dengan mengasihi sesama. Bahwa nanti Tuhan kasih bonusnya, bahwa nanti Tuhan berkati, itu urusan nanti. Yang penting adalah aku memberi karena aku mengasihi orang itu, dan ini karena aku mengasihi Tuhan. Keberanian Ibu melangkah di ranah ini akan membuat Ibu memiliki iman yang berbeda, dan lama-lama Ibu akan memahami bahwa ternyata Ibu tidak akan kekurangan ketika Ibu memberi. Itu dari saya, Pak Jarod. Jadi jangan takut untuk memberi, miliki iman yang dibaharui, lalu sepakat dengan Bapak. Melakukan pembicaraan dengan Bapak. Itu Pak. Nggak kedengeran. Ya, saya tambahkan dulu. Nanti kalau Ibu Arlin mau menambahkan lagi juga boleh ya. Saya akan tambahkan begini. Memang menikah itu selalu begitu. Ya, biasanya kalau yang satu murah hati, satunya lebih pandai pegang uang. Satunya tipe mengalir, ya mengalir aja lah, percayalah gitu. Lihatlah burung-burung di udara itu nggak menabung juga dikasih makan. Lalu yang satu bilang, iya itu burung, kita manusia kan gitu kan. Yang dikasih hikmat untuk mengatur keuangan. Jadi satunya tipe pengatur, satunya tipe mengalir. Jadi itu namanya pasangan yang cocok, itu jodoh namanya, saling melengkapi. Karena kalau dua-duanya mengalir, dua-duanya tipe memberi, habis, betul-betul habis gitu. Jadi sebenarnya yang satu murah hati, satunya pandai pegang uang, itu sudah jodoh. Itu diciptakan supaya imbang. Nah, gimana keseimbangan ini tidak menjadi bahan pertengkaran, tetapi keseimbangan ini menjadi melengkapi. Jadi memang ini sebenarnya justru bagus ya. Kalau dua-duanya model hitung-hitungan sampai mati nggak pernah berbuat baik. Karena kan cukup itu nggak ada batasnya ya. Sudah punya motor belum punya mobil. Berarti anak kita kuliah gimana? Ya kita nabung dulu untuk kuliah anak. Lalu udah kuliah kita nabung lagi untuk biaya pernikahan. Waduh, sampai mati betul-betul nggak pernah berbuat baik. Itu kok dua-duanya hitung-hitungan. Nah, makanya Tuhan itu sudah atur gitu kan. Yang buru-buru menikah sama yang lelet. Ya kalau dua-duanya lelet sampai airport udah terbang pesawatnya, ya kan? Jadi satunya buru-buru, cepat, satunya tenang. Satunya romantis, satunya tidak. Nah, itu udah jodoh gitu kan. Kalau dua-duanya romantis kan anaknya 13, ya kan? Tapi satu romantis, satu tidak gitu. Jadi ya itu jodoh gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang satu murah hati, satu enggak ini bersyukur dulu bahwa itu jodoh. Nah, sekarang perlu dikombinasikan.
saya percaya model banyak hamba Tuhan itu model begini ya. Kalau mau saya mau kesaksian ya saya sendiri ya model begini gitu ya. Dan istri saya itu model ibu yang bertanya ini. saya punya teman Pak Roni Daud Simeon itu ya modelnya sama kayak saya. Udah apa yang di dompet ya ketemu berapa orang tak tahu habis, apa yang di tabungan ya habis gitu. Tapi istrinya pegang uang gitu ya. Nanti kalau saya boleh sebut satu lagi gitu ya, Pak Irwan Wijaya. Ini dulu anak buah saya, Bu. Jadi waktu saya tuh di Jakarta menjadi ketua misi Departemen Pusat di Jakarta, waktu itu dia masih di Jambi gitu ya. Masih di Jambi. Terus saya jadi ketua pemuda di pusat, dia pemuda di Jambi juga. Saya buka Happy Holy Kid di Jakarta, dia buka Happy Holy Kid di Jambi juga gitu. Tapi singkat cerita, akhirnya dia ke Singapura, ke Batam, Tanjung Pinang, dan sekarang buka cabang di mana-mana. Nah, ini orangnya juga model begitu tuh. Kalau punya duit itu udah bagi gitu. Dan saya sebagai kesaksian aja, jadi saya sebut namanya nggak apa-apa gitu ya. Ini kan hari Rebo ya. Hari Minggu kemarin itu dia mampir Jakarta, itu saya dibeliin laptop. Oh, yang laptop yang yang di-share di IG ya, Pak. Iya. Jadi saya post di grupnya saya post di Instagram itu. Itu yang ngasih Pak Pendeta Irwan itu. Gitu. Saya nggak tahu dia ngomong sama istrinya enggak itu. Mudah-mudahan ngomong ya, Pak. tapi saya tahu betul juga dia pendeta, dia bukan orang yang berkelimpahan gitu ya. Nah, tapi dia tahu saya sedang bangkrut. Menjadi kawan di situ ya, Pak. Jadi kan saya itu beberapa hari yang lalu tuh Zoom gitu ya dengan dia juga gitu. Lalu itu Mas, kenapa virtual background-nya nggak dikasih banner yang panitia sedekah? Gitu kan saya bilang laptop saya jadul gitu. Saya cuma bilang gitu aja. Kan dibeliin. Jadi ini pakai laptop baru ini ya, Pak? Ini belum, ini masih belum dipakai juga. Nah, ini saya cerita ini tujuannya apa gitu. Memang banyak hamba Tuhan itu seperti itu. Nah, sekarang kalau saya sendiri gitu. Saya bangkrut, mau beli laptop itu mikir-mikir gitu ya. Tapi kemarin itu 3 minggu lalu itu saya baru nyumbang 30 juta. Jadi kalau saya beli laptop dapat 3 itu. Iya Pak, betul. Yang untuk ini. Bukan 3 lagi, bisa dapat 4 kalau yang seperti yang dikasih ke saya gitu. Kalau beli MacBook bisa yang Mac Pro. Jadi kemarin tuh saya nabung gitu. Saya punya teman, tak sebut namanya juga nggak apa-apa ya, Pak Nathanael Octavianus. Dia di grup Keluarga Bahagia juga. Saya lihat dia lagi mau beli tanah untuk lahan penginjil, pelatihan misi. Lalu saya tanya, harganya berapa? 160 juta. Duitnya ada berapa? 80. Oke, saya bilang, saya carikan ya gitu. Dalam 3 hari saya bisa dapat 50, saya tambahin 30, lunas udah gitu. Tapi ya duit saya habis. Jadi saya itu juga orang yang model nggak bisa pegang uang. Nah, sekarang jawaban saya gimana gitu ya. Nah, kalau yang saya pegang itu pasti habis untuk begitu-begitu. Ya, nolong orang. Padahal saya sendiri juga lagi nggak banyak gitu. Bahkan hari ini saya ngepost lagi di Instagram saya baru bantu di NTT bikin orang lopo ekoenzim itu 10 juta gitu ya. Jadi hidup saya itu ya ini baru bangkrut, hidup dari bulan ke bulan dengan lukisan gitu, nggak punya tabungan. Nah, sekarang gimana menyiasati hal seperti ini? Iya. Saya punya istri seperti ibu yang bertanya ini, ya. Tapi karena kami menikah sudah 31 tahun, jadi dia mulai belajar hidup saya dan saya belajar hidupnya dia. Jadi saya bisa memahami pertanyaan ibu ini karena istri saya pun juga dulu sering begitu. Ya, kamu tuh memberi, nanti anak kita mau sekolah nggak ada uang pangkal bagaimana? Kamu tuh beri, nanti anak kita mau kuliah nggak ada uang bagaimana gitu. Nah, akhirnya yang seperti diajarkan Ibu Harlin tadi ya, kami belajar sepakat. Sepakat itu begini. Jadi misalnya istri itu kan butuh rasa aman. Memang kalau laki-laki apalagi hamba Tuhan ya, laki-laki hamba Tuhan itu rasa amannya bukan saldo, rasa amannya itu Tuhan gitu ya. Pokoknya kalau masih bernafas pasti hidup.
Rasa amannya itu iman firman Tuhan. Barang siapa memberi akan mendapat kemurahan gitu loh. Apalagi punya pengalaman gitu ya. Sudah itu makin kuat gitu bahwa waktunya bayar pasti ada. Udah nggak usah dipikir-pikir, waktunya bayar pasti ada gitu. Jadi nggak pernah dipikirkan. Nah, tapi sekali lagi Bapak juga perlu mengerti, wanita itu nggak mikir begitu. Walaupun sekolah teologi ya melayani, bahkan mungkin sudah diurapi, dikasih roh misi segala macam. Wanita ya wanita. Kalau saldonya nggak ada ya empot-empotan. Iya betul. Karena istri itu kan mikir anak, kalau sampai anak nggak makan gimana? Padahal makanan ada, beras ada. Tapi kalau besok tiba-tiba anak sakit nggak punya uang buat beli obat bagaimana? Jadi wanita tuh bagaimana nanti bagaimana gitu. Nah kalau suami itu bagaimana nanti aja. Bagaimana nanti gitu. Istrinya nanti bagaimana gitu. Nah saran saya ya ibu mengajukan anggaran kepada bapak gitu. Pak, kita hidup di desa apa di kota ya, pokoknya di mana aja. Sebulan itu kita butuh misalnya 500.000 paling tidak untuk bisa hidup, atau 1 juta paling tidak untuk bisa hidup, gitu ya. Nah, anggaran rumah tangganya itu biasanya selama ini minimal berapa? Beli beras yang paling murah, lauknya ikan asin belinya pun di pasar yang sudah hancur, karena hancur sama utuh itu vitaminnya sama ya, tapi harganya beda banyak. Ya, jadi beli beras menir yang hancur, beli ikan asin yang hancur gitu. Nah, sayurnya saya punya pohon kelor di rumah saya itu bisa buat di sayur itu udah nggak habis-habis itu ya. Jadi kalau pakai paket yang hemat itu sebulan butuhnya berapa? Nah misalnya 500.000 atau 1 juta lah gitu ya. Nah, ibu bilang sama bapak, Pak, aku tuh tenang hatiku kalau ada saldo untuk 3 bulan, gitu ya. Ya saya akan bilang untuk 3 tahun itu namanya nggak punya iman. Aku tuh hatiku tenang kalau punya saldo untuk 3 bulan. Nah, bapak penuhi dulu tuh saldonya, gitu ya. Ya kalau mau, wah jangan Pak 3 bulan, benar 3 bulan suamiku nggak khotbah, nggak dapat persembahan kasih Pak, gitu ya. Ya 6 bulan, bolehlah 6 bulan, tapi jangan setahun ya itu terlalu banyak ya. Jadi misalnya bapak memenuhi kewajiban istri dikasih saldo untuk 6 bulan hidup, katakanlah begitu ya. Lalu kalau perlu juga misalnya anaknya sekarang SD, nah 3 tahun lagi SMP, uang pangkalnya berapa? Nah itu kalau kita itu berbicara dan istri tahu bahwa kita tuh mengetahui pengeluaran itu, dia lebih tenang. Ya sudah, ini kan masih 3 tahun lagi gitu. Kadang-kadang wanita tuh masih 3 tahun lagi udah dipikirin loh. Saya itu 3 hari lagi aja belum tak pikir. Ya Pak ya, beda banget ya Pak. Kalau kita memang berhitung betul. Iyalah kalau laki-laki tuh besok waktunya bayar. Ini sudah waktunya bayar ya kan pasti pagi. Ntar sore ada yang kirim. Kalau laki-laki itu sampai anak saya itu bilang begini, papa itu imannya mepet gitu. Tapi bener kan? Saya bilang mepet begitu. Ya Pak. Pas mepet ada beneran gitu. Pas mepet ada beneran. Jadi, selalu ada ya. Karena kebiasaan mepet ada gitu ya. Akhirnya ya nggak khawatir sampai detik-detik terakhir gitu. Jadi, nah, tapi wanita beda. Jadi bapak penuhi saldo ibu untuk kita katakan 3 atau 6 bulan. Lalu anak ini 2 tahun lagi masuk SMP, uang pangkalnya berapa? 3 juta. Ya udah sekarang tiap hari nabung 10.000 ya, katakanlah begitu. Nah itu coba dipenuhi. Nah di luar itu tentunya ada yang namanya tuntunan Tuhan. Sudah nabung-nabung nih, Bapak dengar suara Tuhan. Bagi. Jadi akhirnya Bapak bilang sama Ibu, Mah, tabunganmu ada berapa? Ada juga memang begitu ya Pak, betul. Iya benar loh. Memangnya kenapa gitu? Ini aku dengar suara Tuhan itu dia perlu dibantu. Lah kan udah sepakat, ini tabungan untuk anak gitu. Nah inilah kadang-kadang mungkin boleh dikatakan sekali-sekali ibu boleh coba itu imannya Bapak. Ya, sekali-sekali menurut saya tuh ya. Saya sudah itu tabungan yang untuk anak 3 tahun lagi SMP itu kasih aja ke Bapak gitu ya. Masih 3 tahun lagi bisa gitu ya. Atau tabungan untuk apa? Nah, itu
kadang-kadang memang Tuhan itu bisa berbicara. Iya. Tapi gitu ya, kalau itu betul dari Tuhan, nanti akan ada buktinya. Jadi akan ada buktinya ya. Kalau misalnya gara-gara memberi, begitu anak mau sekolah benar-benar nggak bisa jadi sekolah, akhirnya istri harus jual cincin, jual ini, jual itu, bahkan nggak cukup utang. Nah, berarti kemarin itu suara Tuhannya salah gitu ya. Tapi uangnya udah hilang ya, Pak. Nah, tapi jangan juga antipati dengan hal seperti itu, karena kadang-kadang itu justru itulah uniknya gitu ya. Uniknya hidup ini ketika kita tuh belajar peka dengan suara Tuhan. Jadi kemarin itu kan waktu, bahkan sebenarnya kalau saya mau cerita sedikit ya, kemarin ini mumpung ceritanya baru kejadiannya belum lama. Dan saya lihat ini yang lain nggak masuk login, nggak usah dijawab. Yang satu aja nggak panjang, nggak apa-apa. Jadi kemarin itu saya waktu bantu Pak Nathanael itu kan dia mau beli tanah dekat Medan, ya 160 juta, ada uang baru 80, jadi kurang 80. Lalu saya post di grup gitu ya, ajakan berbuat baik itu. Lalu ada yang, Pak saya beli lukisan yang 5 juta, 10 juta gitu. Lalu ada beberapa teman yang begini, aku ikut nyumbang aja, lukisannya nggak usah tak ambil, kasihan istrimu Rod gitu ya, itu kakak rohani saya. Kasihan istri kamu, nanti kamu bisa jual lagi untuk kebutuhan rumah tanggamu gitu. Jadi singkat cerita itu terkumpul 50 gitu. Akhirnya saya dengan iman nyumbang 30 gitu. 30. Itu sebenarnya belum tapi itu saya tulis ke dia nih. Lelang lukisan laku 30 gitu, padahal belum laku. Oh, gitu. Jadi saya transfer duluan begitu ya. Nah, tapi ajaib itu. Ajaibnya itu gitu. Nah, begitu kita melangkah gitu, udah transfer ini gitu. Bener loh gitu. Ada satu orang datang beli 10 juta, ada satu lagi beli. Ini ada satu lagi yang belum jadi bayar sih, tapi sudah bilang mau datang mau ngambil tuh. Jadi di situ saya lihat, oh berarti kemarin itu saya nggak salah gitu loh. Jadi kadang-kadang kita itu hal-hal itu tuh memang nyata ya. Tuhan berkata dalam hati. Mungkin saya kasih kesaksian lagi. Tapi ini orang lain ya. Orang lain. Atau mungkin Bu Arlene mau menambahkan dulu. Nanti nanti Bapak dulu, baru setelah itu saya. Ini kesaksian almarhum ya, sudah nggak ada ya, Pak Rudi. Pak Rudi ini orang kaya raya. Dia di Surabaya. Bisa dibayangin tahun 80-an aja udah naik, udah punya sebagai anak muda gitu ya. Itu naiknya itu ya BMW, Mercy, dan yang mewah-mewah, yang E-class gitu. Dan sebagai orang yang kaya raya, anaknya orang kaya raya, ya dia kaya raya juga, dia merantau ke Batam. Buka pabrik, buka ini, buka itu, singkat cerita semuanya ludes, habis, bangkrut, dah. Jadi mulai pabriknya habis, rumah dijual segala macam, akhirnya sewa ruko, tinggal di atas, di bawahnya buka restoran. Tapi karena rukonya nggak strategis, ya sepi juga. Jadi dah habis-habisan. Nah, singkat cerita, akhirnya karena restorannya nggak jalan, dia buka catering. Nah, itu mulai agak lumayan, karena di Batam itu banyak pabrik, jadi catering makan siang itu lumayan. Sampai akhirnya nabung, dapat 30 juta. Ya. Nah, untuk selama ini, kalau nganter pesanan makanan itu pakai mobil box itu sewa. Jadi dia nabung mau beli mobil gitu. Nah, tiba-tiba gitu ya, karena dia ikut pelayanan gitu ya, dia dengar suara Tuhan gitu. Dia dengar pengumuman, Pak, di gereja ini mau bikin kolam baptisan gitu. Dia yakin Tuhan bilang ini tabungannya kasih gereja. Itu dalam keadaan bangkrut, nabung buat usaha, beli mobil, tapi ya kalau nggak punya mobil masih bisa sih sewa angkot gitu buat nganter cateringnya ini gitu. Akhirnya tuh ya karena dia yakin dengan dari Tuhan, ya dia kasihkan gitu. Dan ternyata 30 juta dikasih ke gereja gitu buat bangun kolam baptisan gitu. Jadi disumbangin ke gereja gitu. Nah, Pak Rudi ini kesaksian. Tapi justru sejak itu dia dapat order catering itu banyak banget. Nah, singkat cerita berkembang usahanya, dan saya mau kenalkan Rudi ini
adalah istrinya Ibu Ria, yaitu ayam penyek Ria. Ya. Nah, yang franchise-nya sudah lebih dari 400 cabang di Indonesia ini, termasuk ada di Malaysia, di Australia. Itulah kisah boomingnya ayam penyek Ria, gitu ya. Dan Pak Rudi akhirnya jadi gembala rock di Batam. Dan sekarang dipanggil Tuhan, makanya sudah almarhum ya, belum lama ini dipanggil Tuhan. Oh ya, itu bulan lalu ya Pak ya. Ya, nah itu juga orang yang murah hati sekali gitu ya. Tapi dia pernah ada momentum di mana tabungan yang dia tabung dengan air mata karena dia bangkrut, nyungsep, udah habis gitu. Itu kayak diuji oleh Tuhan seolah-olah. Dan dia yakin banget itu suara Tuhan gitu ya. Dan akhirnya terbukti. Jadi kadang-kadang hidup ini ada hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau saran saya gitu ya, saran saya itu ya sekali-sekali istri itu boleh kalau suaminya yakin banget. Suaminya yakin banget ada dorongan suara Tuhan gitu ya, itu boleh. Dan bukan berarti akan terjadi kelipat gandaan. Karena sekali lagi tadi Bu Hardin juga udah bicara bahwa memberi itu tidak dalam rangka diberkati. Tapi memberi itu kan memang korban gitu ya, korban bahwa saya membantu pembelian tanah ya tidak ada pelipat gandaan dalam arti penjualan lukisan ya paling enggak saya memang berkata bahwa 30 ini hasil penjualan lukisan gitu ya, begitu laku-laku untuk bayar ya sudah selesai gitu. Tapi paling tidak saya mengenal jalan-jalan Tuhan. Dalam arti ya itulah yang memang indahnya hidup ini kan kalau kita mengenal jalan-jalan Tuhan. Nah, mengalami Tuhan ya betul. Mengalami Tuhan. Dorongan-dorongan di hati itu benar apa tidak dari Tuhan itu kan perlu diuji. Nah, diujinya bisa misalnya waktu kita nolong orang itu benar-benar sampai istilahnya itu kayak, waduh, dia sudah dari kemana-mana nggak ada yang nolong gitu ya. Lalu kita tolong gitu, waduh dia sampai kerasa itu kayak, wah gitu. Dia ini Pak Nathanael itu udah cari dana udah setahun gitu ya, bahkan akhirnya tuh sempat apa dibatalkan aja gitu ya. Padahal dia punya sekolah STT itu di Medan memang kecil banget sih, saya pernah ke sana di pinggir sungai kecil gitu ya, jadi pengen sekali beli tanah itu gitu, dan udah setahun itu ya kayak mangkrak gitu, dan saya juga sebenarnya dengar cerita itu udah setahun yang lalu gitu ya, tapi ya tiba-tiba aja kok Tuhan ingetin saya gitu, saya tanya lagi Pak itu gimana itu tanah gitu ya, ya masih pengen sih, terus 3 hari terkumpul gitu, walaupun saya nggak semuanya dari saya, tapi teman-teman meresponi dalam 3 hari gitu, waduh Pak Nathanael sampai nangis-nangis dia. Jadi, nah dari situ saya yakin dorongan saya ini benar. Jadi kalau saran saya sih suami istri perlu sepakat, keuangan itu perlu direncanakan. Kalau khawatir dalam arti begini, kalau saya bantu-bantu nih, nanti kami akan berutang. Kalau baru akan berarti belum, ya. Yang pasti yang tidak boleh itu berhutang untuk nolong. Tapi kalau berhutang dengan tabungan yang ada, tapi ini tabungan untuk anak, tabungan untuk kesehatan, tabungan untuk beli rumah, ya udah beli rumahnya ditunda gitu, itu boleh, masih boleh. Karena kita menolong dengan apa yang ada pada kita. Ya, jadi kita punya tabungan, tapi ini sebenarnya tabungan ini untuk nanti kita mau liburan ke Singapura, ya udah 2 tahun akan datang nggak liburan dulu, itu namanya korban yang dibayar, itu boleh. Tapi kalau misalnya nolongnya ini berhutang, nggak boleh. Tapi kalau kami nolong, nanti kami akan berhutang, kan baru akan gitu ya. Ya supaya nggak berhutang, habis nolong gitu ya. Biasanya makan 3 kali sehari, diganti 2 kali sehari, atau tetap 3 kali, tapi tadinya masing-masing makannya 10 sendok, ya sekarang 5 sendok, 5 sendok, 5 sendok gitu ya. Itu puasa yang seperti diajarkan Yesaya. Puasa yang kukehendaki adalah memecah roti dan membagikan kepada yang lain gitu. Jadi itu masih boleh ya, menolong, dan untuk menolong itu kita menderita gitu. Itu menolong di dalam kekurangan kita. Dan itulah nikmatnya gitu ya. Itu. Saya kira, Pak. Ya, silakan Ibu Arin. Mungkin ini dalam bayangan saya, Ibu ini mengalami begitu banyak kekurangan dan kekurangannya terus-menerus sampai sepertinya dia sudah mulai kehilangan rasa
pengharapan itu sepertinya, sehingga dia bilang apa iya harus tunduk pada suami kalau suami begini, sampai pada lari kata-kata apa iya istri harus tunduk. Ini kalau saya mencermati dia sudah kesal dengan kondisi kurang itu tadi, sehingga satu sisi juga saya ingin mendorong ibu bahwa Tuhan sangat menghargai iman yang terkait juga dengan kehidupan menolong sesama. Percayalah, selalu akan ada bagian di mana Tuhan akan menampakkan, memberikan berkat, sehingga ibu akan melihat ibu tidak dibiarkan sendiri, tidak kekurangan di dalam hal itu. Saya khawatirnya begitu, Pak Jarod. Saya melihat ibu ini sampai dia ada kata-kata apakah aku harus tunduk, nah bapaknya kan saking terus menerus ibu ini juga rupanya dia sudah memahami, saya pikir juga ya Pak ya soal itu, tetapi dia sekarang sedang dalam belokan, dalam jalan itu sedang membelok untuk sudahlah, itu saya juga terus kurang, kadang-kadang capek ya Pak berhemat terus menerus itu, ngelihat ada ronde lewat aja masih harus berhitung, aku bisa nggak sih makan itu nanti kurang nggak sih, kan kadang-kadang itu kan capek memang ya, hanya membeli untuk sesuatu, lihat baju anak ini terus kita mau beli, nah ada aku nggak bisa, ada rasa lelah, dan mungkin ibu ini sedang dalam kalau saya bilang sedang mengalami krisis pengharapan, sehingga ini menjadi masalah mungkin dengan si bapak, sampai si bapaknya dibilang apakah aku harus tunduk dalam kondisi yang seperti itu, padahal dia pasti paham juga ya memang itu yang dimaui Allah, tinggal kita sepakatnya gimana. Ya kan ya Pak? Itu tambahan saya. Ya. Jadi emang tetap harus kedua belah pihak ya. Sekali lagi pria-pria laki-laki model murah hati itu memang harus dibantu oleh istri yang model pengatur. Ya, kalau enggak berbahaya. Jadi saya model murah hati, istri saya pengatur keuangan yang baik. Nah, saya itu begini, mungkin saya tambah cerita lagi. Karena saya tipe mengalir, tipe murah hati, tipe kalau pegang dompet ya habis, gampang kasihan gitu. Jadi awal-awalnya itu istri saya misalnya dia butuh saldo buat 3 bulan atau naikin lagi buat 6 bulan. Lama-lama kita bikin perjanjian lain lagi. Jadi misalnya waktu saya masih punya usaha ya, jadi dulu kan saya ini ceritanya kan panjang. Jadi misalnya saya punya usaha yaitu Iva, istri saya punya usaha Happy Holy Kids sekolahan. Nah, dulu kami sepakat ya, income dari Happy Holy Kids itu dia yang pegang, dia yang atur, dan itu pun lebih daripada cukup untuk dapur gitu. Nah, kalau saya bisnis, keuntungan saya itu paling enggak saya komitmen untuk beli aset. Jadi untuk beli rumah, beli tanah dan sebagainya. Nah, terus semua yang kami dapatkan, ya kami kadang-kadang nggak ngitung dengan teliti, tapi istri saya lebih banyak ngitung persembahan kasih dan franchise fee. Jadi kan saya punya sekolah Happy Holy Kids itu 2 cabang. Nah, franchise-nya itu 64. Setiap cabang itu bayar 10 juta per tahun. Jadi bayar terus. Jadi ya setahun bisa 600-an juta. Nah, itu 100%. Jadi bukan per puluhan lagi. Omsetnya 100% dari franchise fee itu kita berikan buat yayasan. Terus kalau saya dapat persembahan kasih itu juga buat dana pelayanan gitu. Jadi tapi itu istri yang pegang. Jadi pokoknya kalau saya terima amplop, lalu ada franchise fee bayar itu dia kumpulin. Tinggal nanti saya tanya, ini Mentawai mau bangun sekolah. Ini kami juga barusan bangun sekolah di Mentawai di desa Ombaga sama di. Yang kemarin tuh di Mentawai bukan Pak? Ya, Mentawai ada 2 sekolahan yang kita bangun. Ya. Itu juga yayasan lain itu semua. Karena saya tidak mengharuskan menjadi yayasan kita untuk kita bangun, tapi harus tergabung dalam kegerakan kita. Jadi mereka ada pelatihan guru yang kita adakan, pelatihan kurikulum gitu ya. Nah, itu nanti tinggal malah awalnya. Jadi kami sepakat istri yang mengelola dana pelayanan. Nanti tinggal saya bilang itu dibantu, itu sumbang, itu transfer sana gitu. Nanti paling kalau dia saldonya udah tipis dia tinggal teriak, saldonya udah mau habis. Warning ya Pak. Nah, karena kalau saya sendiri yang mengatur, itu saya tuh nggak pandai mengatur gitu loh. Jadi akhirnya
untuk pelayanan pun istri saya yang mengatur. Nah, itu membuat akhirnya kita itu terlibatnya tuh bersama-sama. Jadi nggak kayak misalnya saya jadi orang yang murah hati, lalu istri yang pelit gitu, nanti itu kan nggak baik kan, jemaat atau orang lain itu. Jadi sampai ada gereja besar nih, ada gereja besar itu yang dikenal begitu gitu. Wah, pendetanya baik, istrinya pelit. Jadi kalau ngajuin proposal jangan ke istrinya, langsung ke bapaknya aja. Jadi itu kan menjadi sebuah dikotomi yang tidak baik bagi jemaat gitu kan. Nah, akhirnya kami jadikan satu pintu gitu. Jadi uang-uang yang saya komitmen untuk pelayanan, istri yang pegang udah. Nanti orang mengajukan memang ke saya gitu, tapi istri pegang dan dia lihat kan ini saldo untuk keluarga, ini buat pelayanan gitu. Jadi selama saldonya ada ya saya bilang transfer ke sana, dia iya terus aja, dia taat dan tunduk, tapi dia tahu saldonya berapa. Ya, selama ada saldonya bisa dia. Ya, jadi saya kira itu bisa ya Pak, Ibu itu ngikutin yang Bapak bilang ini, saya kira sangat bisa ya Pak, asal Ibu bisa dipercaya, mungkin bisa ngobrol seperti Bapak ngobrol ke Ibu Esther ya Pak ya. Ya, jadi nanti jadi Ibu dijadikan Menteri Keuangan gitu ya, pegang uang, tapi Ibu yang atur kayak kalau betul-betul misalnya mau agak repot tapi lebih aman, memang punya tabungannya banyak gitu ya, sama-sama di bank Nagari, kalau di Mentawai kan Bank Nagari. Ini rekening satu untuk pelayanan, satu untuk keluarga. Nah, memang dipisahkan gitu. Jadi begitu anggaran pelayanan begitu, nah itu kita bisa lebih, istilahnya kita tidak tergoda menjadi Yudas gitu ya. Yudas itu kan orang yang mengambil uang pelayanan gitu. Kadang-kadang banyak banget nih uang pelayanan. Kan banyak hamba Tuhan itu pendeta juga jatuh di dalam uang pelayanan. Betul, jadi misalnya memang tidak korupsi dalam arti kayak perampok gitu ya, tapi misalnya uang diakonia dipakai untuk beli mobil gereja, dana diakonia untuk beli sound system gitu. Nah, saya ini orang yang kalau dalam begitu, saya ini kalau di gereja suka ngomong sengak gitu ya. Saya itu nggak bisa diam lihat-lihat begitu. Jadi kadang-kadang saya itu protes gitu ya. Nah, supaya itu enggak terjadi ya, kita sendiri akhirnya memakai uang yang komitmen untuk pelayanan, itu rekeningnya dipisah-pisah, itu bisa. Nah, selama itu memang untuk hal itu ya sudah. Tapi Bapak yang sekali lagi Bapak murah hati itu memang harus didampingi oleh istri yang pengatur. Juga supaya semuanya kebagian. Jadi kadang-kadang kan memang Bapak murah hati itu gampang kasihan gitu. Kalau orang Jawa bilang weweh gitu ya, suka memberi. Lihat orang tuh kasihan aja pokoknya bawaannya tuh. Kasihan. Lah semua orang kok dikasihani. Pemerintah aja nggak punya anggaran yang cukup gitu kan. Nah, kalau saya dulu kebalik ya, ibu saya itu yang begitu, orang Jawa itu bilang weweh gitu. Nah, kalau bapak saya malah yang enggak. Jadi rupanya dari bapak saya turun ke saya gitu. Jadi dari ibu saya turun ke saya. Jadi tapi ya puji Tuhan, saya punya istri yang memang jujur sih, tadinya kan saya menikah 31 tahun ya. Nggak langsung begini sih, nggak langsung begitu. Terutama di awal-awal pernikahan mungkin ya Pak yang jadi kendala ya. Iya, di awal pernikahan juga saya sebel banget. Ini istri kenapa nggak punya iman sih? Sementara ibu mungkin mikirnya ini bapak boros banget. Kita bertengkar Bu pakai ayat gitu loh. Bertengkar pakai ayat, saya bilang begini, kamu tuh nggak punya iman gitu. Lihat itu burung-burung di udara, mereka tuh nggak punya tabungan, nggak punya dikasih makan. Istri saya bilang, itu burung, kita tuh manusia, tahu nggak? Dikasih akal budi gitu. Firman Tuhan berkata gitu, Pak, kalau kita tuh nggak bisa setia dengan perkara kecil, nanti nggak bisa dipercaya yang lebih besar lagi. Jadi kita harus mengatur dengan baik begitu. Wah, saya bilang itu mah bukan ngatur, itu mah pelit. Jadi kita mulai dari bertengkar pakai ayat. Jadi udahlah, percaya nanti semuanya akan indah pada waktunya. Iya kalau nggak ada gimana? Aduh, jadi kita sempat juga ribut gitu ya. Tapi memang penyesuaian itu kan butuh waktu gitu ya. Butuh waktu ya sampai akhirnya kita itu bisa bersama-sama melihat jalan-jalan Tuhan. Dan saya kan juga nggak langsung seperti sekarang ya. Sekarang ini lihat aja background saya, rumahnya gede banget begitu ya. Halamannya 1.500 meter gitu ya. Jadi dulu enggak. Dulu saya itu tinggal di rumah bedeng di pinggir kuburan Jakarta. Jadi saya masuk Jakarta tahun 90 itu tinggal di pinggir kuburan. 6 kali 6 meter persegi.
kontraknya cuma 450.000. Sebelah saya tukang bakso, jadi nggak punya mobil. Ke gereja itu naik bis kota. Kalau pulang dari gereja naik bis kota aja tak hemat-hemat. Saya nggak mau naik bis kota gitu ya, cari tebengan. Jadi pulang gereja itu di Jakarta tuh naik bis kota pun saya hemat gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, waduh, saya juga beri sana, beri sini, beri sana, beri sini. Jadi istri saya itu mikir kapan punya rumah, kapan punya mobil, semuanya diberi. Tapi ya itu tadi. Aduh, kalau penyesuaiannya Bapak ke Ibu, kemudian terjadi kesepakatannya bagaimana? Kayaknya Ibu juga si ibu dari yang bermasalah ini pasti ingin tahu penyesuaian Bapak ke Ibu sehingga terjadi obrolannya, bagaimana prosesnya? Jadi saya sendiri terus terang juga berubah ya. Berubahnya tuh begini. Jadi saya itu, nah ini saya dapat ayat ini. Saya dapat ayat tuh gini. Manoah, bapaknya Simpson. Jadi Manoah berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menampakkan diri kepada istri Manoah. Jadi yang berdoa itu Manoah, tapi Tuhan itu menjawab lewat istri Manoah. Jadi di hadapan Tuhan itu suami istri satu gitulah. Jadi akhirnya saya itu begini, Tuhan, kalau ini benar dari Tuhan, berarti istri setuju. Tapi saya mikir, mana mungkin dia setuju? Modelnya kayak begitu. Modelnya menggenggam, nggak mungkin setuju gitu ya Pak. Pegang uang kencang banget udah masuk nggak bisa keluar lagi gitu kan. Tapi ya sekali lagi saya juga imannya diuji kan. Yakin nggak Tuhan bisa berbicara sama dia gitu ya. Jadi kalau dia setuju, waduh. Jadi kalau mau memberi itu kayak, aduh Tuhan. Tapi kalau dia harus setuju mana mungkin. Ya ini sama juga, istri juga akan mana mungkin Tuhan cukupkan gitu, kalau diberi terus begitu mana mungkin, sama juga gitu. Iya, betul. Akhirnya saya tuh sekarang dalam segala sesuatu itu pokoknya kalau istri setuju berarti benar dari Tuhan itu. Nah, tapi kalau nggak setuju sampai gitu ya Pak. Baik. Tapi kalau nggak setuju, ya saya minta disetujui. Oh, maksa ya. Jadi ya merayu-rayu lah, gini lah gitu. Atau kadang-kadang begini Bu, kadang-kadang begini, ini jujur ya. Jujur saya pernah tidak jujur. Jujur saya pernah tidak jujur. Jadi misalnya gini, kan saya 3 bulan lagi, waktu itu kan saya kerja di Astra ya, sales marketing. Jadi kadang dapat bonus gitu loh. Nah, kalau gaji, istri saya itu tahu gaji saya berapa ya, dan kita terbuka soal gaji, walaupun kita pegang masing-masing tapi terbuka. Nah, komisi itu kadang saya nggak cerita, karena diem-diem kadang tak kasih ibu saya gitu loh, karena waktu itu saya belum sepakat sama istri. Jadi saya murah hati banget, tapi kalau saya memberi istri tahu nanti malah nggak setuju. Jadi saya pernah saking takutnya istri marah, saya diem-diem ngasih aja gitu ke ibu saya gitu, ngasih ke adik saya gitu. Nah, suatu ketika saya mulai belajar untuk jujur gitu ya. Lalu ketika saya bilang mau ada bantuan ke sesuatu sekian gitu, kita tuh 3 bulan lagi mesti bayar apa sekian loh gitu. Lalu saya bilang, jangan khawatir, 3 bulan lagi aku dapat bonus. Itu proses. Mengimani ya Pak. Tindakan juga itu. Jadi rencananya nggak mau cerita gitu kan, gara-gara berantem jadi cerita. Oh, berarti selama ini 3 bulan sekali dapat. Nah, yang 3 bulan lalu kemana? Ya, jadi ya emang seru juga sih, menikah itu nggak langsung terbuka. Tapi suatu ketika saya bilang sama istri, saya membantu ibu saya 5 juta gitu ya, ibu sakit. Nah, istri saya tuh bilang, itu berobatnya emang habisnya berapa? 10 juta. Lah kamu kan 5 bersaudara. Saya udah dek aja gitu ya. Memang saya 5 bersaudara, maksud saya 5 juta gitu kan. Mungkin istri saya mau ngomong apa nih, saya udah mulai mikir nih. Kamu kan 5 bersaudara gitu. Memangnya kenapa? Tapi sih yang paling diberkati kamu, ya kamu 7,5 nggak apa-apa lah, yang lain biar 1 jutaan aja. Jadi saya usul 5, istri saya usul 7,5 gitu. Oh, dari situ saya tahu dia cinta keluarga saya. Nah, singkat cerita ya makin lama kami makin terbuka, bahkan akhirnya
betul-betul disatukan, di mana saya menyerahkan semua uang saya ke dia yang atur pos-posnya. Ini pos pelayanan, ini pos keluarga, ini pos ini, gitu. Dan itu jadi saya juga belajar biar istri yang ngatur keuangan, pokoknya saya dapat duit kasih dia, dapat duit kasih dia, dapat duit kasih dia gitu. Kalau sekarang ini kalau saya diundang kemana-mana pelayanan, Pak bisa minta rekening gitu, udah pasti kasih rekening istri saya aja udah gitu, udah dia yang atur gitu ya. Jadi saya belajar mempercayakan dia yang kelola. Iya. Tapi istri saya juga belajar kalau saya itu ada dorongan-dorongan gitu, selama dia masuk dalam masih budgetnya ada, ya dia keluarkan aja dengan nggak banyak pertanyaan gitu ya. Ya paling ada begini kan, saya itu juga waktu itu beasiswai banyak sekali anak angkat lah kuliah gitu ya. Dan paling dia begini, kamu ngasih beasiswa kok nggak ngasih ikatan dinas, nanti kalau dia habis kuliah terus malah pindah pekerjaan gimana gitu. Saya bilang ya nggak apa-apalah. Kita punya anak buah pindah pekerjaan gajinya naik kan kita bersyukur dong dia maju sukses. Tapi kamu rugi dong nguliain gitu. Ya nggak rugi kan namanya pelayanan. Ya itu kamu tuh kelola perusahaan kayak orang kelola yayasan aja. Lo kan bagi saya perusahaan saya ini gereja saya. Saya menangani perusahaan seperti menangani sebuah pelayanan daripada menangani gereja kayak menangani perusahaan. Lain ya Pak, isinya esensinya beda banget. Banyak orang nangani gereja kayak nangani perusahaan. Mendingan saya nangani perusahaan kayak nangani gereja. Jadi banyak anak buah mau tanya konseling pribadi datang ke saya. Jadi saya kayak Bapak juga buat mereka. Anak buah saya itu kalau udah keluar dari saya, pindah kerja lain gitu. Lalu 2-3 tahun kemudian ketemu, kita foto bareng gitu. Dia upload fotonya di Instagram. Itu saya lihat, terus terang saya senang banget. Dia kasih caption itu bukan ketemu mantan bos gitu, enggak. Ketemu kakak rohani saya, ketemu bapak rohani saya. Ini bapak rohani saya yang memuridkan saya. Itu mantan pegawai di perusahaan. Betul. Jadi pegawai-pegawai saya, sopir saya, dulu manajer saya, semuanya itu kalau ketemu saya, foto itu captionnya itu hampir semuanya menganggap saya itu bapak rohaninya. Jadi ya itulah yang kita lakukan. Ya ini sedikit keluar dari tema pertanyaan. Oke, Bu Harlin boleh menambahkan sebelum kita akhiri. Ini kita hanya jawab satu pertanyaan panjang tapi nggak apa-apa. Ya. Ya. Setelah saya dengar Bapak bicara tadi, cerita tentang Bapak di awal-awal, saya kira ini menjadi pelajaran pengalaman yang juga bisa diikuti oleh Ibu yang bertanya ya. Dia menjadi bagian di mana mendukung Bapak dulu, memahami Bapak dulu, memahami suaminya dulu, mengambil kepercayaan, sehingga nanti kalau suaminya percaya kan akhirnya akan terjadi mudah untuk terjadi kesepakatan dalam keuangan, sehingga seperti Bapak cerita tadi, si ibu dan si bapak ini bisa sama-sama terlibat di dalam proses memberi ini. Jadi orang nggak timpang ya, si bapak dianggap murah hati, si ibu dianggap pelit banget. Nah itu memang pelayanan itu kasihan benar kalau terjadi ketimpangan itu, padahal ternyata mungkin kayak mereka sebagai suami istri nggak pernah ngobrol sedalam itu, sehingga di pelayanan jadi seolah-olah ada tokoh baik dan ada tokoh yang tidak baik. Ini memang sayang banget. Mudah-mudahan Pak pengajaran pengalaman Bapak ini bisa mencerahkan, menginspirasi yang bertanya, Ibu yang bertanya. Begitu Pak. Ya, terima kasih Bu Harlin. Itulah Bapak Ibu baik yang bertanya ataupun yang mendengar rekaman ini di YouTube ya. Menikah itu hidup bersama jangka panjang, pengenalan seumur hidup dan penyesuaian seumur hidup. Karena kita dua pribadi yang berbeda, satunya rapi, satu nggak rapi, satu rajin, satu kurang, satunya tipe mengalir, satunya tipe perencana, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan ekstrim yang terjadi atau yang ada antara suami dan istri. Tetapi dengan penyesuaian, maka orang itu berkata begini, atau saya berani berkata bahwa orang yang saling mencintai itu makin lama makin serupa. Iya. Perilakunya serupa, murah hatinya serupa, karakternya ya, bahkan makin lama makin serupa wajahnya loh. Amin. Kayaknya saya serupa loh Pak suami saya. Jadi ada orang bilang kayak mirip juga gitu. Padahal saya Jawa, istri saya Tionghoa gitu. Tapi mata saya itu makin kesipit-sipitan.
Sampai ada yang bilang sama saya, Pak, Bapak itu bener gak ada keturunannya gitu. Gimana ada keturunan? Oh, saya Jawa. Istri Tionghoa putih banget, sipit banget begitu. Tapi yang pasti adalah serupanya itu dalam hal perilaku. Istri saya yang serius, makin lama makin ketawa-ketawa. Kalau khotbah bisa ngakak-ngakak juga, lucu juga. Jadi kita ya karena sewajarnya orang yang saling mencintai itu akan saling menyesuaikan diri. Nah, menyesuaikan diri itulah yang menjadi semakin serupa. Tapi kalau berangkatnya berbeda, itu jangan berpikir menikah orang yang salah, jangan frustasi. Hidup ini penyesuaian. Sampai yang pasti sebenarnya suami berubah ke arah Tuhan Yesus, istri berubah ke arah Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Dua pribadi bergerak ke arah yang sama, maka jaraknya makin dekat. Dan itu sebenarnya intinya di situ. Jadi ketika masing-masing berubah ke arah Tuhan Yesus, maka keduanya akan menjadi semakin dekat. Karena menangkap isi hati Tuhan, pikiran Tuhan, dan perasaan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati.